Pidato Fachri Hamzah keras tentang Jokowinomics adalah Prabowonomics. Nah, jadi bagi pempecah belah bangsa wajib tonton ini ya. Seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, Edi Sudaja dan lain sebagainya yang bikin onar di negeri ini wajib tonton ini. Kenapa Fachri Hamzah berbicara Jokowinomics adalah Prabowonomics? Karena kedua tokoh ini yang dulu adalah lawan Pilpres 2 kali, kini bergabung menjadi satu untuk membangun negeri ini. Jadi kalian yang ingin memisahkan Jokowi berpikir 2 kali. Bapak Jokowi dan Pak Prabowo ini ibarat roda atau rantainya lah, ya, yang berputar bersamaan, tidak bisa dilepas. Kalau rantainya lepas, maka rodanya pun akan berhenti seperti itu. Dan Bapak Jokowi pernah mengatakan debat Pilpres 2019 ya tentunya, kala itu mengatakan bahwa rantai persaudaraan kita, maksudnya Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini, percayalah tidak akan pernah putus. Dan terbukti setelah menang Pilpres 2019, Bapak Jokowi mengajak Bapak Prabowo bergabung di kabinetnya untuk bekerja bersama. Nah, jadi kedua tokoh ini memang susah untuk dipisahkan, walaupun diisukan seperti apapun ya. Bapak Jokowi, Bapak Prabowo ini adalah nomics ya, sahabat sejati. Biarkanlah mereka ini membangun negeri. Kalian yang bikin onar, minggir dulu. Ya, pidato Bapak Fachri Hamzah itu di depan Bapak Prabowo langsung ya, kali itu mengatakan bahwa jadi sahabat sejati antara Prabowo dan Jokowi itu benar adanya. Sahabat yang membangun negeri ini, dan kalian yang keluar-keluar, stop, tidak usah bikin gaduh bangsa ini. Jadi seperti apa pidatonya Bapak Fachri Hamzah? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019 ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata kita sebagai bangsa ini punya catatan. Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Waktu saya kecil, Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan, Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang, Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasko, tuan rumah Mas Giono sebagai direktur, Pak Prabowo yang sama-sama kita
harapkan para senior yang hadir pada malam ini, para pimpinan partai politik dan juga para akademisi, hadirin yang berbahagia. Saya juga tadi Pak Prabowo bilang, kamu ngomong sebentar. Saya banyak sekali sebenarnya ingin saya katakan. Dan memang forum malam ini penuh misteri juga. Di sesi awal tadi saya lihat mood orang tuh pingin mendengar sesuatu yang agak politik. Tapi sangat akademis tadi, luar biasa forumnya. Pak Prabowo tadi menyampaikan beberapa slide dan pandangan dan khususnya di bidang ekonomi. Jadi saya teringat bahwa Pak Prabowo adalah cucu dari Pak Margono, kemudian anak dari Pak Mitro. Tahun 51 beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI sekaligus sebagai pendiri. Dan kira-kira 20 tahun atau 40 tahun kemudian saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI juga. Dan tentu ada kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa tersambung dengan pendiri dari tempat saya kuliah, yaitu Pak Prabowo. Makanya sejak tahun 94 saya ingat saya ketemu dengan Pak Prabowo dalam beberapa pidato beliau. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi, mungkin di antara para politisi sekarang ini yang meskipun Pak Prabowo backgroundnya itu adalah seorang militer, Pak Prabowo termasuk yang sangat literate terhadap masalah ekonomi ini. Sangat mengerti dunia ekonomi ini. Karena beliau lahir dari garis keturunan dari orang-orang yang memang berpikir dan belajar tentang ekonomi. Waktu pembukaan Universitas Terbuka tahun 84 saya ingat, pemerintah pada waktu itu mengundang Profesor Sumitro untuk memberikan kuliah tentang pembangunan ekonomi dan itu ada bukunya. Saya kira juga di YouTube kita bisa nonton, itu masih banyak. Jadi saya kira tadi pidato Pak Prabowo yang memang transformasinya lebih banyak berbicara transformasi ekonomi, itu seperti pidato karena ini di forum akademik, seperti kuliah perdana Profesor Sumitro bulan September tahun 84 di depan mahasiswa Universitas Terbuka dan dihadiri oleh Presiden Soeharto pada saat pidato atau kuliah perdananya itu. Jadi Pak Prabowo saya kira sangat tersambung dengan isu ekonomi, karena itulah beliau berani mengajukan komitmen kita secara nasional untuk kembali ke jalan tengah. Karena Pancasila adalah ideologi pertengahan. Bung Hatta pendiri bangsa dalam bukunya tentang dinamika ekonomi Indonesia ke depan, beliau memakai istilah mendayung di antara dua karang. Melihat pertarungan antara dunia liberalisme dengan dunia sosialisme yang begitu hebat, beliau mengatakan kita mendayung di antara dua karang. Bahkan untuk ekonomi Pancasila di UGM, di tempatnya Pak Jokowi, Pak Mubiarto menulis buku tentang ekonomi Pancasila. Belakangan saya baca bukunya Pak Jimli juga, itu tentang ekonomi konstitusi. Jadi memang ada banyak yang kita perlukan untuk mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional kita. Peran koperasi misalnya di antara yang paling penting yang belakangan kita tidak dengar dan tidak signifikan. Dan saya kira tadi dengan platform yang disampaikan oleh Pak Prabowo kita akan kembali ke sana. Itu yang pertama yang saya ingin katakan, bahwa insya Allah jalan menuju ekonomi Pancasila mendayung di antara dua karang, ekonomi baru yang kita akan gunakan untuk memperbaiki keadaan kita, terutama ketimpangan,
akan menemukan jalannya kalau Pak Prabowo memimpin kita semua. Saya hanya mengusulkan dua hal di bidang ini, Pak Prabowo. Yang pertama adalah memang perlu ada penerjemahan teoritis yang lebih kuat. Dan saya kira kita banyak ekonom yang bisa melakukan itu. Karena ini bukan pikiran baru. Tadi saya katakan Bung Hatta menyatakan itu. Beberapa guru besar menulis tentang itu. Ya. Tadi saya katakan Pak Jimli juga menulis tentang itu. Bagaimana mengkonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter dan fiskal yang lebih real, saya kira itu tantangan teoritis yang harus kita kerjakan. Dan tadi tim yang disebut oleh Pak Prabowo tentu akan berbicara menuntaskan ini sebelum masa 2024 nanti. Nah, yang kedua adalah menurut saya ini agak praktis, meyakinkan kepada pemain besar bahwa jalan tengah, ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar, sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum, sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat. Saya mengatakan ini karena dari forum ini, saya tidak melihat ada wakil dari pemain-pemain besar ini, Pak Prabowo. Ya. Kebanyakan kita ini UKM di sini saya lihat ini. Sebab saya khawatir kalau yang besar ini salah paham kepada Pak Prabowo, nanti mereka takut kehilangan hartanya. Katakan kepada mereka, ekonomi Pancasila jalan tengah bukan tentang mengerdilkan yang besar, tetapi dengan menguatkan tulang punggung masyarakat banyak kita. Karena itu adalah basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan. Ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton. Karena itu saya mengapresiasi terminologi yang dilahirkan oleh Pak Prabowo tadi. Mungkin ini terminologi yang secara keras dinyaringkan malam ini dan akan menjadi terminologi politik dan juga mungkin terminologi akademik, yaitu Jokowinomics. Saya lebih baik mengatakan Pak Prabowo, Jokowinomics itu adalah, kalau kita mau lengkapkan, karena di antara semua anggota kabinet yang saya lihat agak matang memberikan argumen kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics.